tentang kegiatan LDKS pada tahun 2022. Dan pada saat ini kami akan mewawancarai seorang guru yang mengikuti kegiatan LDKS. Selamat siang semuanya. Pada saat ini kami akan memberitakan tentang LDKS tahun 2022 dengan narasumber yaitu Bu Risa Marisa atau bisa saja dipanggil Bu Ica. Mana? Oke, ya inilah saya Bu Ica di Rafusco ya, saya sebagai guru bahasa di sini. Dan hari ini ada kelompok lain untuk bertanya tentang LDKS tahun 2022-2023. Dengan siapa? Dengan nama saya Muhammad Bintang Risyanto atau bisa dipanggil Bintang. Silakan. Apa itu LDKS, Bu? LDKS leadership ya, itu tentang pengenalan gitu ya, pengenalan diri siswa untuk jiwanya itu keluar gitu, tentang kepemimpinannya seperti itu. Dan LDKS ini biasanya digunakan atau biasanya dilaksanakan oleh level 7 gitu. Ini adalah biasanya perkenalan gitu ya, kegiatan perkenalan sampai pemimpin, jiwa pemimpinnya keluar, itu level 7 seperti itu. Di mana LDKS dilakukan? Oke, LDKS biasanya dilakukan kalau di Rafusco biasanya di tahun 2022-2023 itu di Ciawi ya, daerah Ciawi. Dan itu biasanya Ciawi itu adalah daerah dan di sana ada tempat untuk LDKS, penginap seperti itu. Dan itu miliknya Rafusco, miliknya Rahmania. Kapan kegiatan tim Islamic Leadership dilakukan? Kapan kegiatannya? Oke, kegiatannya 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya, dilakukan selama 3 hari di Ciawi. Dan selama 3 hari itu kita biasanya berangkat dari sini hari Rabu setelah upacara gitu ya, upacara pembukaan. Setelah itu kita berangkat pakai baju pramuka biasanya hari Rabu gitu ya, menggunakan tonton gitu ya, seru sekali. Tahun lalu seperti itu ya. Siapa yang memberi ide untuk melakukan kegiatan tersebut? Oke, yang memberi ide adalah guru-guru gitu ya, guru-guru gitu yang memberi idenya untuk siswanya membangun jiwa kepemimpinannya dan saling mengenal. Kan kelas 7 itu dari SD masuklah ke SMP, mereka belum saling kenal, maka melakukan LDKS supaya jiwa kepemimpinannya keluar, kemudian akhlaknya juga keluar di sana, jiwanya, kepeduliannya, sosialnya gitu ya, mandirinya. Selama 3 hari itu akan kita nilai kemandiriannya seperti itu ya. Mengapa ada inaugurasi renungan dan api unggun? Iya, mengapa? Karena renungan itu untuk kita mengenal jasa-jasa gitu ya, kita mengenal jasa-jasa pahlawan. Kemudian kita renungkan bahwa diri kita itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di sana itu di alam terbuka, teman-teman, gitu ya. Renungannya pun di alam terbuka, gitu ya. Jadi renungan itulah untuk kita mengenal diri kita, siswanya biar mengenal diri siswanya masing-masing seperti itu. Kemudian api unggun. Nah, ini seru sekali nih tahun lalu ya, ada api unggun tuh. Nah, api unggun itu digunakan untuk saling kan mengumpul tuh ya, membuat lingkaran gitu ya, lingkaran besar satu angkatan gitu ya. Tapi tetap terpisah, Ikhwan sama Ikhwan, Akhwat dengan Akhwat. Dan didampingi oleh guru-guru kami gitu ya. Tak lupa ketika api unggun dilaksanakan itu supaya kita
bahwa di alam terbuka kegelapan gitu ya ada sinar di situ, yaitu bersyukur ada api unggunnya seperti itu. Kenapa ada api unggun? Satu, nanti ada pentas seninya. Api unggunnya adalah untuk menggunakan alat. Jadi api unggun itu alat gitu, alat untuk kita menyatu di tengah-tengah api unggun. Seru sih gitu. Satu. Yang dua, biar erat gitu ya, saling mengenal. Di dalam api unggun itu kegiatannya banyak, ada pensi, ada saling kenal mengenal. Jadi antara yang lainnya itu harus saling kenal, minimal 10 harus saling mengenal namanya. Seperti itu. Bagaimana cara guru-guru untuk membuat murid-murid merasa senang saat berada di sana? Oke, satu, anak-anak bisa senang karena guru-gurunya selalu ngasih contoh yang asik. Contoh ya, teman-teman merasa ketika di sana di LDKS itu tidak merasa digurui, tidak merasa ada pelajaran. Nanti di skip ya pelajarannya. Anak-anak di sana itu merasa senang karena bisa mandiri gitu ya, udah saling membantu sosialnya. Kemudian guru-guru juga memposisikan diri guru itu di sana sebagai teman, sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi teman-teman asik gitu di sana gitu ya. Yang kedua, siswa-siswa akan mengenal lingkungan terbuka yang sama ini di kota itu kan tembok semua gitu ya, di sana itu terbuka, lapang gitu ya. Kemudian mereka bermain di sana dengan luas, dengan sebebasnya main dengan pandangan guru. Itu yang buat mereka itu kemarin senang gitu ya. Senangnya kami sebagai guru itu memposisikan mereka di sana tuh teman. Itu senang sekali mereka. Terima kasih Bu Ica karena sudah. Oke. Dan itulah teman-teman kegiatan LDKS tahun 2022 sampai 2023 yang sangat seru ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan motivasi penyelam dan api unggun dilakukan. Ini lagi om. Di malam itu kayak kegiatan tari malam itu ya. Ya di Nusa. Selamat siang, kami dari kelompok 6 akan memberi berita tentang kegiatan LDKS pada tahun 2022 dan pada saat itu. Hidup tahu mana? Sehat. Hidup. Kalau yang mati. Oke, alhamdulillah.